saya akan login sebagai kasir. Sudah masuk ke dashboardnya kasir. Di sini bisa dilihat jumlah order, jumlah pendapatan, jumlah pelanggan, dan jumlah jasa layanan laundry. Kemudian yang pertama kita bisa menambahkan pelanggan. Disimpan. Untuk melihat data sudah berhasil disimpan atau belum, kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini data yang kita inputkan tadi atas nama Aprilia. Kemudian juga bisa melakukan edit data. Kemudian juga bisa menghapus data. Kemudian kita bisa menambahkan pesanan setelah melakukan tambah data pelanggan. Kita masukkan nama pelanggan yang kita tambahkan tadi. Nah, sudah muncul informasi dari pelanggan yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian kita bisa memberikan statusnya. Jika pelanggan membayar langsung, maka statusnya lunas. Jika pelanggan membayarnya saat pengambilan pakaian, maka bisa memilih belum lunas. Kemudian untuk melihat data pesanan tadi bisa dilihat di menu data pesanan. Nah, ini tadi nama pelanggan yang sudah melakukan order dengan nama Aprilia Putri. Ini bisa didetailkan dari pesanannya tadi. Cuci setrika, cuci kering, jumlah berat, total harga. Selanjutnya yaitu tampilan transaksi pengeluaran, yaitu berisi tambah data pengeluaran, dan di sini kita bisa memasukkan tanggal, jenis pengeluaran. Misal kita beri contoh pewangi, lalu kita beri harga 15.000 dengan jumlah 5, total harga menjadi 75.000. Lalu kita klik simpan data, maka akan muncul notif data berhasil disimpan. Dan data yang berhasil disimpan itu akan muncul di dalam data pengeluaran. Nah, seperti ini tampilannya, dan bisa diedit maupun dihapus. Jika kita klik edit, maka tampilannya akan seperti ini.
lalu akan muncul notif data berhasil disimpan. Jika kita mengeklik hapus, maka data akan terhapus dan akan muncul notif data berhasil dihapus. Lalu yang terakhir yaitu jenis pengeluaran. Dalam jenis pengeluaran ini terdapat jenis pengeluaran, harga, kategori, dan juga CRUD untuk edit dan menghapus. Dan juga bisa untuk menambahkan data. Jika kita klik tambah data, maka kita akan memasukkan jenis pengeluarannya. Kita beri contoh deterjen. Lalu kategorinya pengeluaran tetap. Dan harganya kita beri 30.000. Maka dia akan otomatis tersimpan di dalam tabel jenis pengeluaran. Dan jika kita mengklik hapus, maka data yang tadi kita masukkan akan terhapus dan akan muncul notif data berhasil dihapus. Kali ini saya akan mempraktekkan web sistem informasi eksekutif Salut Laundry pada role aktor admin. Pertama-tama kita login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan juga passwordnya. Apabila email dan passwordnya yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan tampil peringatan seperti ini dan kita masukkan lagi alamat email dan password yang sesuai. Kita login. Apabila alamat email dan password sesuai, maka akan otomatis langsung masuk ke dalam sistemnya. Pertama-tama, kita akan menambahkan karyawan baru, yang mana karyawan ini nanti akan bisa mengakses sistem informasi eksekutif ini sesuai dengan role yang diberikan. Oke, kita tambahkan user terlebih dahulu. Lalu kita klik data, tambah data. Kita masukkan username-nya. Lalu kita masukkan emailnya. Kita masukkan juga passwordnya. Lalu kita pilih hak akses dari user yang kita buat ini. Di sini saya pilih sebagai kasir. Lalu kita simpan datanya. Akan muncul alert bahwa data berhasil disimpan. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Lalu kita coba untuk edit data tersebut. Misal di sini namanya kita tambahin jadi Jerjit Singh. Aksesnya sebagai kasir. Lalu simpan data. Dan otomatis data yang tadi kita ubah akan terupdate seperti ini. Kita coba juga untuk hapus datanya. Data berhasil dihapus dan data yang kita hapus tadi sudah hilang. Oke, kita tambahkan lagi datanya. Nah, kalau sudah menambahkan data user, selanjutnya kita akan ke data karyawan, tambah data. Nah, data user yang kita tambahkan tadi akan otomatis tergenerate di sini. Tadi kan kita nambahkan Jerjit, di sini otomatis akan ada data Jerjit itu tadi. Kita pilih, lalu masukkan tempat lahirnya. Masukkan tanggal lahirnya.
Lalu pilih jenis kelaminnya dan pilih jadwal kerjanya. Kita pakai pagi aja. Lalu masukkan alamatnya, masukkan juga nomor teleponnya, pilih agamanya, masukkan pendidikannya, lalu pilih foto, simpan data. Nah, datanya tadi sudah tersimpan di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba masukkan data layanan laundry. Di sini sudah ada cuci setrika, cuci selimut, dan juga cuci kering. Kita akan coba tambahkan data cuci basah. Lalu kita masukkan harganya. Misal di sini kita masukkan Rp3.000 per kilogram. Untuk kategorinya kita pilih yang pakaian. Kita simpan data. Data berhasil disimpan. Nah, datanya sudah tersimpan seperti ini. Lalu kita akan coba data karyawan dan data layanan laundry yang kita buat tadi, apakah sudah benar-benar terrecord ke dalam sistem. Oke, kita log out dulu. Lalu kita akan coba login pakai data user yang tadi sudah kita buat. Tadi kita buat usernya pakai email jarjit@gmail.com, lalu kita masukkan passwordnya. Kita login. Nah, berhasil login. Karena tadi kita pilih role user Jarjit sebagai kasir, maka di sini kita login juga sebagai kasir. Lalu kita coba apakah data layanan laundry yang kita buat tadi sudah terrecord apa belum. Kita coba ke transaksi pesanan. Kita pilih nama cucian. Nah, di sini sudah ada cuci basah. Nah, harganya akan otomatis tergenerate di sini sesuai dengan harga yang tadi kita sudah masukkan pada role admin tadi. Dan untuk proses pemesanan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan login sebagai owner. Ini merupakan tampilan dashboard Salut Laundry pada sisi owner, yang menyediakan berupa laporan dalam satu semester pada tahun 2021, yaitu terdapat jumlah order sebanyak 586, jumlah pendapatan sebanyak 20.867.000, jumlah pelanggan sebanyak 49 orang, dan jenis layanan terdapat 3 jenis layanan. Data layanan jenis cucian yaitu cuci kering, cuci setrika, dan juga cuci selimut. Data karyawan pada gambar ini kita bisa mengetahui persentase karyawan yang lebih banyak itu berjenis kelamin perempuan sebesar 66,7%. Untuk data pelanggan berdasarkan wilayah, kita bisa mengetahui pada wilayah mana pelanggan atau customer paling banyak, yaitu terdapat pada daerah Manyaran dengan persentase 20,4%. Baiklah, kemudian kita ke laporan. Pada laporan ini menyediakan laporan pendapatan dan juga laporan pengeluaran semester 1 tahun 2021. Untuk laporan pendapatan itu terdapat pada bulan Januari, Februari, Maret, dan juga April. Jadi dibagi dalam dua batang warna. Untuk warna biru itu menandakan kategori pendapatan dari non-pakaian. Untuk warna hitam itu menggambarkan untuk kategori pakaian. Jadi dari grafik batang ini kita bisa mengetahui bahwa pendapatan paling banyak dalam satu semester itu terdapat pada bulan Maret. Kemudian kita bisa breakdown untuk setiap bulannya untuk mengetahui
sumber pendapatan paling banyak itu terdapat pada tanggal atau hari apa? Jadi untuk bulan Januari, pendapatan paling banyak itu terdapat pada tanggal 13 Januari sebesar 844.000. Dan kita juga bisa mengetahui pendapatan paling kecil itu terdapat pada tanggal 2 Januari 2021 dan juga ada pada tanggal 23 Januari 2021. Demikian juga untuk bulan-bulan berikutnya, untuk Februari kita bisa mengetahui pendapatan paling banyak terdapat pada tanggal 17 Februari 2021 dan juga pendapatan paling kecil kita bisa tahu pada tanggal 11 Februari 2021. Begitulah untuk bulan-bulan berikutnya. Untuk laporan pendapatan itu dibagi menjadi dua jenis kategori, yaitu kategori pakaian dan non-pakaian. Kategori pakaian itu termasuk kategori pendapatan dari sumber apa saja. Jadi kategori pendapatan yaitu berasal dari jenis layanan cuci setrika dan juga cuci kering. Dari grafik ini kita bisa mengetahui bahwa customer lebih menarik pada jasa layanan dalam kategori pakaian dan lebih dominan pada jasa layanan cuci setrika. Kemudian untuk kategori non-pakaian ini merupakan jasa layanan cuci selimut. Oke, selanjutnya kita ke laporan pengeluaran. Ini merupakan laporan pengeluaran dalam bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Pada grafik ini kita bisa mengetahui pengeluaran paling banyak terdapat pada bulan Februari. Untuk laporan pengeluaran, untuk batang warna biru itu merupakan pengeluaran tetap dan untuk warna hitam itu merupakan pengeluaran variabel. Kita bisa mengetahui pengeluaran pada bulan Januari secara rinci itu paling banyak pengeluaran pada tanggal 30 Januari 2021 sebesar 3 juta yang merupakan pengeluaran tetap. Untuk pengeluaran variabel paling banyak itu pada tanggal 1 Januari yang merupakan pengeluaran variabel. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya kita bisa lihat pengeluaran paling banyak pada Februari terdapat pada tanggal 28 Februari 2021 dan pengeluaran variabel paling banyak terdapat pada tanggal 3 Februari 2021. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan atau mengambil keputusan pengeluaran pada laundry atau salut laundry itu terdapat pada bulan apa saja. Kemudian laporan pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran tetap dan juga pengeluaran variabel. Apa-apa saja yang termasuk dalam pengeluaran tetap. Jadi dari grafik ini kita bisa mengetahui bahwa pengeluaran tetap yang lebih besar pada salut laundry itu merupakan pengeluaran untuk membayar gaji karyawan. Gaji karyawan sebesar 9 juta dan ada pengeluaran tetap untuk membayar listrik dan yang ketiga pengeluaran tetap untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk pengeluaran variabel itu jenis-jenisnya adalah untuk membeli sabun cuci, pewangi, plastik, kresek besar, kresek kecil. Jadi dari grafik ini kita bisa mengetahui pengeluaran variabel paling besar itu dikeluarkan untuk membeli pewangi. Selanjutnya owner bisa melihat data karyawan pada laundry tersebut. Jadi owner bisa melihat siapa-siapa saja karyawannya dan jadwal kerja. Contohnya Susanti, alamatnya di Jalan Banyangan dan jadwal kerjanya itu mulai dari pagi jam 8 sampai dengan jam 3. Demikian penjelasan untuk tampilan kepada owner. Untuk perhatiannya, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.